Oke, welcome to Total Politik. Sekarang saya sudah bersama orang yang menghiasi FYP Anda untuk bicara-bicara politik. Presiden Gen Z, Rian Farhadi. Halo Bang Ari. Ngeri gua ke kampung lu nih, Yan. Iya, lebih tepatnya menghiasi kegaduhan di TikTok sih sebenarnya. Jadi kan Iya. TikTok tuh udah banyak warna, jadi harus ada warna-warna yang lebih bisa memantik kegaduhan lah sebenarnya. Iya, dan ini loh, lu orang menurut gue ya content creator yang muncul dalam momentum TikTok ini ya. Dan sebelumnya kayaknya lu gimana? Dulu Pilpres dulu lu juga sempat muncul beberapa kali gue lihat ya. 2019 lalu kayaknya gue masih sibuk masuk kuliah tuh. Jadi fokus kuliah aja tuh dulu nggak ada muncul ya. Jadi betul-betul mulai TikTok tuh baru di awal tahun 2022 ini Bang. Jadi kayak tiba-tiba muncul, nggak tahu ini orang siapa, yang penting gue pengen bersuara aja gitu loh. Jadi dari situ awalnya. Emang agak gila juga lu ya, maksud gue cepat ya berarti momentum lu ya. Ya, growth-nya lumayan cepet sih kalau bisa dibandingkan dengan kreator-kreator yang ngasih pandangannya, opininya. Tapi malah justru gua awal-awal kayak gitu langsung dihujat Bang ngomongin politik gua. Langsung kayak dikatain, "Lu apaan sih? Masih bocil, bisa-bisanya ngomongin politik." Nah, maksud gua ya dengan mungkin jangan lihat usianya dulu bos, tapi lihat apa yang disampaikan. Atau gimana menurut lu Bang? Ya kalau gue sih ngelihatnya memang lu salah satu content creator TikTok anak muda yang di substansinya agak solid gitu di politik gitu. Ya dibanding yang lain juga banyak sebenarnya ya, yang gue nggak usah sebut nama lah, kawan-kawan gue juga ada tentu, tapi secara konten tuh sangat suara netizen gitu loh. Kalau lu kan masih ada perspektifnya gitu, itu yang gue lihat. Nah sebenarnya lu muncul dengan politik itu, lu ini siapa sih Yan? Maksud gue background lu kan banyak yang nggak tahu. Kalau kayak gue kan berkali-kali gue bilang gue kuliah di FISIP, gue kuliah sosiologi dan punya record. Kayak gue di kampus dulu dididik sama geng-gengnya Rocky Gerung, ya kan, gue masih ketemu sama generasi itu. Ada Bang Daniel Hutagalung dulu, orang dekatnya almarhum Munir. Nah gue masih besar dalam tradisi itu kan. Politik pemikiran tuh gue percaya itu soal tradisi. Bukan lu kuliah lalu baca textbook. Banyak orang yang kuliah politik yang nggak ngerti politik juga. Bahkan kuliah sastra Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Iya kan? Nah ini kan soal tradisi gitu. Banyak orang kuliah biasa aja tapi bisa bahasa Arab gitu. Setuju. Gua rasa tuh yang pertama tradisi itu muncul karena gua beruntung lahir di tanah Bugis, Makassar, yang gua pikir Bang, mahasiswa anak mudanya itu betul-betul kita dididik untuk, saya pikir tidak patuh, mungkin pilihan kata yang agak cocok tuh. Tidak patuh dalam artian awalnya gua dilarang untuk merantau, gua pengen merantau. Kemudian di sini gua ngerasa bersuara dalam artian sering hari ini kayak ngekritik dan segala macam. Menurut gua itu adalah budaya yang tidak patuh, yang seharusnya gua pikir ini bisa gua jadikan sebagai sesuatu pembeda dibandingkan dengan anak muda yang lainnya. Lebih tepatnya nyeleneh kali ya. Nyeleneh kalau bahasa Jakartanya kan. Nah, kalau bicara background tuh memang cita-citanya tuh pengen banget jadi jurnalis dulu Bang. Cita-cita gue pengen banget jadi jurnalis. Lu kuliah jurnalistik juga ya? Dakwah broadcasting. Broadcasting. Iya, broadcasting, komunikasi penyiaran Islam kalau di UIN kan. Gue dari UIN yang memang di sana tuh gue pikir latar belakang untuk keilmuannya juga kita benar-benar disuguhin tuh, tinggal pilih aja lu mau yang kiri banget atau kanan banget atau tengah-tengah aja gitu. Iya, dan perang ideologi di UIN tuh gila banget. Gila banget Bang. Iya.
Makanya di situ kayak gue tertariknya karena latar belakang dari keluarga gue juga kayak nggak terlalu apa ya mencolok banget untuk keislamannya. Makanya di situ gue betul-betul pilih untuk masuk di salah satu organisasi ekstra di HMI. Gue dulu HMI Oh, lu lah. HMI. Ya HMI ikut LK satunya doang tapi Iya, abang karena ngerasa anjir kalau gue di sini mulu kayaknya gue cuma bisa ngantar-ngantar proposal nanti nih. Makanya gue nggak terlalu menikmati. Justru yang buat gue menikmati itu organisasi persnya di kampus. Gue nikmatin itu berawal dari gue suka nulis yang jadi wadahnya tuh ya apa namanya media-media kampus, kemudian tulis apa namanya kebohongan ataupun kejadian-kejadian di rektorat. Jadi yang gua spotlight, yang gua urusin tuh masih urusan sekitar gua aja bang dulu. Belum kepikiran buat negara atau apa, masih kayak terjadi di sekeliling gua. Karena gua merasa bahwa gua nggak bisa terlalu jauh ngomongin soal globalisasi, climate change. Kalau misalnya ya lingkungan sendiri kita aja udah kacau. Jadi disitulah gua nulis tentang rektor gua, apa namanya buruk-buruknya segala macam. Rektor yang mana nih? Rektor lah. Masih yang sekarang. Ya, yang hari ini kayaknya udah mau 2 periode lagi. Tapi intinya kayak gitu. Jadi background gua di situ berawal dari ya pengen banget jadi jurnalis. Gua pelajarin tuh cara nulis yang benar, cara etika jurnalistik. Bahkan di kampus tuh gua udah rasain gimana caranya kerja di media. Pernah di Kompas bang. Lu pernah di Kompas? Pernah di Kompas TV. Digitalnya terus bagi apa di RCTI juga pernah. Terus ikut podcastnya orang juga pernah. Podcastnya ini kalau abang tahu Akbar Faisal dan Sensor. Oh dulu ada di situ dulu. Bagian produksinya dulu bang. Kayak gua jadi agak ngerti tuh obrolan politik sambil tahu teknis podcast segala macam. Jadi sebelum itu memang hari ini gue bisa muncul di TikTok karena terakumulasi dari gue long way ya. gawe di Kompas itu pelajarin bagaimana cara gimana nge-create sebuah peristiwa kemudian kita coba suguhin dengan opini ataupun data-data yang mendukung gitu. Berarti jalan lu panjang juga ya. Ini yang orang nggak banyak tahu. Maksud gua banyak orang kira ya karena lu bilang tadi ya 2022 gua baru muncul terus gua ternyata banyak yang respon dan menciptakan kegaduhan dan keributan gitu. Ya Rian ya karena muncul itu. Nah orang kan terutama yang anak-anak muda kan hari ini itu kan kurang di dalam melihat proses orang lain gitu. Gua melihat di situ dan ternyata lu gila juga pernah di Bang Akbar. Ya pernah. Ini kan ini agak sama lu nanti sama krunya Total Politik pindah jadi content creator tuh orang udah nggak heran karena tiap hari dia lihat editan gua ngomong, Rocky ngomong, siapa ngomong gitu ya. Nah, menurut lu hari ini tuh kenapa akhirnya lu memutuskan untuk bicara politik itu sebagai sesuatu yang kayaknya gua di sini nih gitu. Padahal kan ini bukan tema utama dalam percakapan generasi lu sebenarnya. Dibanding dengan berapa harga outfit lu gitu. Iya kan? Pamer-pamer flexing bill mabok habis 90 juta gitu kan agak cepat viral tuh Healing gitu. ke Bali gitu Iya, healing. Kayak Oza ya. Sarkazmnya Oza terhadap Gen Z dan Jaksel lah. Ya, makanya kadang tuh opininya Bang Oza juga kadang gak relate sama gua. Jadi gua bilang ke Bang Oza, "Duh kayaknya Bang Gen Z cabang Jaksel aja tuh." Tapi dia udah membantah itu ke gua. Iya, gimana tuh, Bang? Dia bilang, "Bang, gua ini nggak percaya kalau ini kota aja. Selama di desa-desa masih ada yang nikmatin rehatnya Kunto Aji, gua yakin Jaksel tuh sampai ke desa-desa." Iya. Jadi masalah mental lagi ya. Udah dibantah sama dia tuh, mental health sampai desa, Bang. Luar biasa ya. Ya, kenapa topik politik sebenarnya bagi anak muda menurut gua masih agak jarang ngelihat ke situ. Kalau kita bicara market juga, Bang. Gua syukur bisa ambil dalam artian ngambil alih untuk ini secara cepat gitu. Karena jarang anak muda gue pikir yang pengen ngambil risiko buat ngomongin politik, jarang anak muda yang betul-betul kayak mungkin muncul di permukaan untuk nyuarin opininya, gagasannya sehingga kayak terjadi ya pertukaran gagasan yang tadi. Tetapi yang di satu sisi yang pengen gue bilang bahwasanya kenapa gue ingin banget
bicara politik karena bagi gue ya ketika udah nggak ada lagi yang berani bicara politik, gue agak pesimis ke depannya bang. Makanya gue berani buat ngambil posisi itu meskipun ya resikonya juga besar. Tapi tetap bagi gue ya resiko besar itu adalah kalau kita nggak ngambil resiko itu. Nah, apa resiko yang pernah lo Pun sampai hari ini yang buat gue viral sih, gue bersyukur juga sih nih gara-gara ngekritik Bu Mega ya. Gara-gara ngekritik Bu Mega, video itu viral dan hari ini mungkin ya gue bisa ketemu dengan banyak tokoh-tokoh besar dengan pemikirannya sehingga hari ini ya bisa ketemu banyak orang lah melalui itu semua. Ini menarik nih, ketemu banyak orang ini. Lu ngerasa nggak sih selama jadi content creator ini lu belajar dan malah ini belajar lu yang sesungguhnya gitu, bertumbuh dengerin orang berpengalaman. Ada nggak sih perasaan kayak gitu, Yan? Ya. Yang pertama tadi tuh resikonya kayak dengan mengkritik politik segala macam, pernah banget bang itu apa namanya diteror. Tapi terornya ya alhamdulillahnya masih serangan-serangan digital aja tuh. Ya, buzzer-buzzer. Buzzer-buzzeran kayak gitu, cuma belum ada yang langsung kayak kontak fisik. Dan jangan sampai. Iya jangan sampai sih. Bang. Meskipun kata apa ya beberapa kali kayak ngobrol tuh tadi yang kata abang kayak aktivis dulu belum berasa itu kalau lu belum di inilah di iya, itu. Jangan sampai masa Anda kan beda bang. Makanya. Masa Anda lawannya berseragam bang. Kalau sekarang berseragam juga sih. Iya sih. Tapi intinya itu bang, bener kata abang, dengan ketemu orang pembelajarannya makin merasa bahwa ya kita ini masih bukan apa-apa lah. Masih bukan apa-apa dengan banyaknya pemikiran, dengan banyaknya ketemu orang. Ya gua pikir ya istilahnya mungkin secara ini kita belum apa-apa lah kayak ngobrolin ini segala macam. Jadi selalu tuh bang kalau misalnya ketemu orang gimana caranya gua posisiin diri gua itu kayak gelas kosong aja lah. Bukan soal ya gua tahu ini generasi gua paham ini terus nyalahin generasi yang atas, itu menurut gua salah banget sih. Makanya kadang tuh kritikan yang masuk ke Gen Z itu pasti soal etika dan adab, soal bagaimana mungkin menghargai segala macam. Dan itu gue coba tambalin itu, bukan kayak pengen dibilang sok tahu karena era generasi gue itu paling paham teknologi misalnya, terus bisa ngedidik orang tua kayak lu nggak tahu nih soal teknologi. Tapi yang gue rasa adalah wisdomnya orang dulu tuh berasa banget bang. Preferensi, sejarah, kemudian pembacaannya dan segala macam itu menurut gua harus betul-betul kita pelajari untuk kayak anak muda, dan itu betul-betul gua nikmati sih sampai hari ini. Nah, siapa tokoh politik yang menurut lu atau lu pernah ketemu ya, yang gila nih orang gitu atau pernah lu tonton gitu, menurut lu yang bagi lu nggak duga dia ini, lu sebagai Gen Z nggak pernah duga sebelumnya bahwa orang ini kayak gitu. Siapa gitu misalnya yang atau lu setelah lu jadi Rian yang content creator, sebelum Rian yang content creator berpikir soal orang ini, ternyata lu setelah jadi content creator lu anggap ternyata nggak seperti yang gue pikirin nih orang gitu. Ada nggak gitu? Beberapa sih yang gue temuin ketika misalnya udah mulai konten tuh pasti kan kalau preferensinya Gen Z itu nggak lepas dari medsos ya bang ya. YouTube, TikTok ataupun search engine yang memang kita sengaja untuk mencari itu. Tapi betul-betul tuh gue ngerasa ada beberapa tokoh yang gue betul-betul respect banget gimana dia coba ini sih bang, ini sih sebenarnya nggak masuk kabinet sih dia, tapi dulu di kabinetnya Pak SBY dia masuk, Pak Gita Wirawan. Pak Gita Wirawan. Jadi kayak itu hebat juga ya Gita Wirawan tuh ya. Gue bener-bener akuin sih bang gimana dia betul-betul kayak kalau algoritma tuh berusaha ke kiri, dia malah pengen ke kanan. Pengen coba nyuguhin edukasi yang udah pernah diundang sama Gita? Belum. Ya, gue juga pengen Iya sih. Maksudnya kalau diundang dia tuh rasanya kita klasi gitu loh. Ada di kelas, sesuatu kelas gitu ya. Makanya gue pikir kayak dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Pak Gita Wirawan, gue rasa itu bisa sedikit ngeubah kolam yang udah butek ini lah bang. Jadi sesuatu yang mungkin bisa lebih agak berwarna lagi, mungkin lebih jernih lagi dengan beberapa ya tayangan-tayangan dia yang betul-betul menurut gue bisa mengedukasi dan bisa banget dikonsumsi sama
Gen Z secara berlebih malah. Apa yang membuat Pak Gita kan udah tua, Bos. Maksud gua waktu zaman gua kuliah dia memang tokoh muda prospektif, potensial gitu. Tapi hari ini kan dia bukan Gita Wirjawan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu yang rising star, yang Harvard gitu, jago main piano segala macam. Generasi gua taunya itu Gita Wirjawan. Kalau lu kan taunya pasti Pas dia di ini Endgame kan? Endgame-nya. Iya, tapi gimana lu melihat apa namanya kalau dia kan bukan orang muda gitu. Ya, kenapa lu bisa Oke. dan banyak anak muda lo senang sama Pak Gita hari ini menurut gua. Ya, menarik sih. Yang pertama sih gua ngerasa bahwa nggak harus misalnya kita apa ya istilahnya belajarnya bisa dari mana aja lah bang. Dan yang paling penting bagi gua di Pak Gita itu meskipun lewat tayangan yang disuguhkan itu gua ngerasa baca buku. Gua ngerasa baca buku, gua berasa pelajarin pikirannya semua orang apapun latar belakangnya. Jadi ya mungkin itu bisa jadi solusi bagi Gen Z hari ini bang. Yang mungkin malas tuh baca buku, malas beli di Gramedia, tapi ketika disuguhkan dengan podcast yang percakapannya padat berisi pikiran, itu sedikit memberikan jawaban bahwasanya ya kita bisa nerima percakapan itu dengan gaya yang seperti itu. Ventilasi lah ya. Ya, kalau secara mungkin apa namanya bisa dibilang tokoh yang mungkin hari ini gue bilang punya sedikit jasa untuk mencerdaskan Gen Z hari ini dengan pikirannya Pak Gita. Tapi mungkin beda lagi lah kalau misalnya bicara tentang politisi yang hari ini sibuk main TikTok, bahkan kita wanti-wanti aja lah jangan sampai ada yang mandi lumpur atau pakai gayung kayak gitu kan bahaya tuh. Jadi ya beliau apa ya tokoh-tokoh yang pintar memanfaatkan teknologi dengan bijak sehingga ya dia bisa mungkin sedikit memberikan pengaruhnya yang baik untuk anak muda. Jadi gue lebih pilih yang kayak gitu sih bang. Dan apa namanya ya Gita kelihatan betul kan, maksudnya Pak Gita ini buat gua juga Pak Gita itu dulu gua mengikuti Pak Gita lama ya. Oke. Kan lawannya Anies Baswedan di konvensi Demokrat dulu, dan memang orang ini memang jago dalam artian dia sekolahnya bagus gitu, punya rekor bagus, dan bapaknya itu dulu kalau gua nggak salah duta besar Indonesia untuk WHO. Oke. Jadi memang ini orang privilege tapi privilege-nya intelektual gitu. Oh ya. Ya kan, bapak itu dokter. Kalau gua nggak salah ya, nanti bisa dicek gitu. Tapi ini sisa-sisa ingatan gua soal Gita Wirjawan nih yang gua ceritain ya. Dan di generasi gua memang dulu waktu gua kuliah ini salah satu orang yang keren gitu, tapi belum nemu ekosistemnya ya. Belum nemu ekosistemnya. Karena dulu kan belum ada medsos ya. Ya jadi Pak Gita main musik jazz itu kan dulu dia main piano gitu misalnya harus tayangin di TV juga. Belum bisa menemuin crowdnya sendiri gitu. Nah dia tuh udah punya bahan baku untuk masuk ke era digital ekosistem ini menurut gua. Bahan bakunya tuh ya itu hal-hal yang dalam tanda kutip segmented, edgy gitu ya. Dan hari ini pun dia sebagai content creator kan nggak yang gede kayak Deddy Kobuzer gitu, tapi stabil, masanya solid, dan memang orang-orang yang terkurasi gitu, orang-orang yang menonton Gita Wirjawan gitu. Gue nonton misalnya dia sama Bante Utomo yang soal meditasi dan lain-lain. Gue banyak nonton kontennya tuh. Memang benar kata lu, kita dapat insight gitu ya. Dan pertanyaan gue sebenarnya, menurut lu kalau belajar dari Pak Gita, bahan baku apa aja yang dibutuhkan orang untuk jadi ya content creator atau orang yang punya impact lah hari ini gitu kepada dalam bahasa lu tadi mencerdaskan Gen Z gitu. Apa ininya ya, bahan bakunya, raw materialnya sebelum diolah menjadi konten digital ini yang dibutuhkan oleh orang gitu. Bagi gua bang, cerita yang berpengaruh itu nggak cuma ngandalin kata-kata, nggak cuma ngandalin kata-kata, tapi juga dia harus mampu memperhatikan realita, logika yang sama, yang terhubung dengan audiensnya. Itu sih kuncinya. Jadi gimana caranya kita memposisikan diri sebagai creator
itu paham apa yang dia rasakan audiens, apa yang audiens ini pengen, apa yang penonton abang misalnya pengen. Jadi kadang tuh ketika menelaah sebuah isu, gue ngeposisiin diri sebagai anjir, gak ada duit gue buat beli Pertalite misalnya, gak ada duit gue buat beli Pertamax. Jadi gue coba ngerasain, oh ternyata gini loh rasanya ketika putusan pengadilan itu gak sesuai dengan hasil yang kita inginkan gitu loh. Jadi gue ngerasa bahwa ketika gue memposisikan diri gue sebagai kreator yang paham logika dengan audiensnya, itu sangat berpengaruh. Sensitivity kuncinya ya. Sensitivity dan relatable. Gimana kita memposisikan diri seperti itu. Yakin ketika kita udah paham algoritma yang seperti itu, apapun jenis konten, peristiwa yang kita angkat di platform apapun itu, pasti berpengaruh dan kemungkinan besar bisa rame. Jadi gue pikir bab satunya pertama tuh ya gimana sebenarnya kita harus paham dulu nih dengan audiens kita. Itu sih Bang. Iya, dan sensitif tadi ya kuncinya ya. Iya, menurut gua Pak Gita cukup sensitif tuh sama audiensnya ya. Maksud gua dia punya sense gitu ya. Audiens gua itu mau gua bawa kemana ya gitu. Nah, lu setuju nggak sih misalnya ini kembali nih ke politik gitu ya. Nih sekarang gitu, gue itu kan di total politik lagi banyak orang-orang tua gitu. Kan lu lihat lah Opung Pandanababan, terus ada Bang Zulfan Lindan, orang-orang tua, dan ternyata peminatnya banyak banget ya. Peminatnya orang-orang tua ini banyak banget. Nah gue ngerasa bagi generasi di bawah gue atau umurnya usianya di bawah gue atau minimal sepantaran gue gitu ya, ngelihat orang-orang kita itu sama kakak kita seringkali bentrok. Ya kan, kompetitif kalau sama kakak kita gitu, sama saudara kita. Sama orang tua itu beda jalan. Ya kan, orang tua kita ya termasuk generasi gua ini kan mostly adalah generasi yang gagal mengejar passionnya dan mereka kalah dan menyerah kepada keinginan orang tua. Itu milenial tuh, ya kan. Tapi kalau generasi di atasnya orang tua gua itu adalah orang-orang yang udah selesai dengan hidupnya. Jadi dia mau cerita apa kebaikan buat cucu-cucunya aja gitu. Nah, kalau gua ngelihatnya psikologisnya kayak gitu. Nah, lu ngelihat nggak sih gimana orang tua itu menjadi figur yang ternyata bagi Gen Z yang sangat kehidupannya sangat uncertain, sangat unstable sekarang, orang mulai butuh sosok-sosok yang otoritatif gitu. Nah ini salah satunya dicontohkan dengan kawan gue Budi Adiputro mengajukan sebuah hipotesa, kayaknya PDI daripada ribut Bu Puan dan Pak Ganjar maju Bu Mega aja gitu. Toh di seluruh dunia juga banyak negara besar pemimpinnya orang-orang tua semua kok gitu. Nah, gimana? Iya benar Bang. Menurut gue satu tadi tuh dengan melihat totpol, suguhan atau packagingnya berusaha, kalau bahasa gue, menghidupkan orang yang sudah mati kali ya Bang. Tapi itu penting bagi gue untuk generasi muda yang kita lahir di era dimana modernitas, kemudian yang mungkin hari ini adalah penting untuk kayak kita membaca sejarah lagi, itu penting banget sih bagi gue pertama Bang. Tapi gue sih pengen balikin ke abang dulu sebelum gue jawab pertanyaan soal Bu Mega ya tadi ya. Kenapa abang coba ngebangkitin lagi tuh? Padahal mungkin di eranya dia udah usang, apakah mungkin masih seksi nih ketika kita bicara soal gagasannya hari ini? Karena gini, demokrasi itu nature-nya kan konflik pikiran, konflik ide dan lain-lain. Nah, konflik ini di satu sisi baik untuk membangun pikiran, membangun kebaruan itu lewat konflik gitu. Iya kan? Dalam demokrasi nature-nya begitu. Ini konflik gitu. Ini bukan gua nih, ini gua membaca logikanya Budi Adiputro gitu. Gua pun sering beda sama Budi sebenarnya gitu. Dalam preferensi politik dan lain-lain gitu. Nah, konflik itu nature-nya demokrasi buat gua. Nah, tetapi konflik ini ya ini lagi-lagi logikanya Budi Adiputro
di stage tertentu itu perlu ya lu nanti dulu berkonfliknya. Kita lagi krisis, kita lagi menghadapi tantangan yang besar, kita lagi menghadapi ketidakpastian yang sangat besar juga. Konfliknya ditahan-tahan dikit gitu, lebih ngukur gitu. Ya ini secara konsep tidak baik dalam demokrasi, ya kan? Tetapi dalam membangun institusi itu malah baik, ya kan? Karena kalau kita baca perspektif political realis gitu ya, macam Carl Schmitt gitu, Machiavelli dan lain-lain gitu, itu mereka percaya bahwa ketika situasi didefinisikan krisis, lu bahkan boleh menunda sedikit atau bahkan melampaui demokrasi, ya kan? Otoritarian itu menjadi adil ketika ada kedaruratan. Nah gitu kalau pandangan realisme kayak gitu. Nah itu ekstrimnya. Tapi kalau dalam konsep ini kan nggak ekstrim banget, ya kan? Bu Mega pun masih bisa 2 kali lagi jadi calon presiden, jadi presiden bahkan karena dia maju dulu aturan lama, pemilihan lewat MPR. Iya kan, kalau aturan baru kan dia boleh tarung lagi 2 kali. Nah ada orang yang secara inkonstitusional itu bisa mencalonkan. Nah bagi gua jangan sampai ada kekuatan utama kita sekarang adalah PDI di politik kita gitu ya, menjadi kekuatan penentu gitu ya. Jangan sampai ada pikiran yang penundaan atau 3 periode yang gua anggap sangat tidak demokratis, bertentangan dengan historis, ya kan? Nah daripada ke situ konflik Ganjar Puan dalam konflik dalam tanda kutip yang sifatnya itu politik ya, itu nggak usai-usai sampai hari ini. Ya kenapa nggak munculin sosok yang otoritatif sekalian, yaitu Bu Mega gitu, yang mana konflik ini bisa diredam dalam suasana yang seperti sekarang gitu. Itu backgroundnya kira-kira gitu, Yan. Oke. Ini bukan pesanan, bukan apa, memang kesimpulan ilmiah dalam membaca tren politik hari ini aja sebenarnya. Luar biasa sekali ya, Stotpol. Di satu sisi mungkin Bang agak setuju sih, agak setuju karena bagi gua tuh mungkin hari ini kita butuh pemimpin yang tangan besi. Otoritatif lah bahasa gua. Lu agak ngeri itu tangan besi. Tangan besi yang mungkin gue mungkin nggak hidup di zaman itu, tapi abang mungkin ngerasain di eranya Pak Harto gimana. Tapi gue pikir masih SD ya, masih SD. Tapi tahulah suasananya kayak gimana. Dan mungkin bisa jadi solusi di tengah mungkin retakan atau mungkin perpecahan yang mungkin bisa tadi terjadi lewat polarisasi atau mungkin yang hari ini hadir. Dan Bu Mega dengan yang kemarin dinarasikan sebagai dia masih sehat, karismatik, cantik, pintar, perempuan lagi, opo meneh. Jadi ya betul sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya ya urusan dia aja sebenarnya, toh kayaknya dia yang pegang setengah negara ini kali ya. Tapi menarik tuh kalau kita minimal masuk akal, Bos. Masuk akal. Itu backgroundnya gitu ya sebenarnya ya. Nah jadi menurut lu gimana nih tren di tengah ketidakpastian, di tengah ini, lu pun generasi lu masih banyak kan yang sampai hari ini nggak tahu mau ngapain kan? Benar. Iya kan ketidakpastian tuh. Ketidakpastian. Soalnya satu tuh polling udah muncul. Nama-nama di list survei udah muncul. Kita tuh gua rasa sebagai anak muda yang mungkin pengen ikut terlibat politik, ya udah lebih ke kayak disuguhin aja tuh nama-nama calonnya. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya capres andalan lu siapa sih? Jadi kayak pertama kita udah disuguhin survei, ditanya pertanyaan semacam itu, ditodong kayak gitu, otomatis ya jawabannya pasti nama-nama di list itu. Tapi kan sebelumnya Bu Mega nggak muncul, itu menurut gue ya ngasih kita pilihan bahwa ya nggak melulu yang ada di polling, yang ada di survei itu pasti bisa terpilih atau bahkan seksi gitu. Nah, gimana menurut lu soal ide kebutuhan terhadap sosok yang otoritatif tadi? Sebenarnya menurut gue Pak Gita kekuatannya di situ. Iya ya. Sosok yang otoritatif. Dia pengalaman lama, sekolahnya bagus, bacaannya banyak seperti yang lu bilang tadi kan. Dia menjadi sosok yang otoritatif di tengah
anak muda yang mencari informasi di gelombang samudera ketidakpastian dan keambiguan ini. Muncul lagi Gita Wirjawan, sosok yang otoritatif, yang kuat secara intelektual dan pengetahuan bacaan, karena memang tradisinya dari keluarga memang privilege, memang privilege intelektual gitu. Nah, Bu Mega pun juga sama, privilege politik. Dan sosok otoritatif gitu. Nah, Bu Puan mungkin privilege, tapi mungkin belum seotoritatif Bu Mega gitu. Nah, gimana kebutuhan? Gua nggak mau nanya Bu Meganya menang, gimana pendapat lu, karena lu salah satu isu utama lu itu kan kritik Bu Mega dulu. Malah justru gue berterima kasih ke Bu Mega, tapi ya kenapa gitu, video gue hilang suaranya. Ini kok nggak suzon ke Bu Mega ya, ke TikTok tapi aja ke TikTok. Ke aplikasi pihak kedua gitulah. Ya, ke vendor. Tapi menarik sih soal sosok otoritatif yang Abang bilang tadi, karena di satu sisi di tengah kebingungan ini, keambiguan yang terjadi, mungkin dibutuhkan sosok pemimpin yang secara lugas, tegas, A ya udah A, B ya udah B. Dan gua rasa itu tren yang gua pikir bisa memecah dalam artian perdebatan atau mungkin di tengah ketidakpastian ini sih. Jadi gua mungkin ketika ada sedikit ini bukan soal Bu Mega atau Pak Gita, tapi bagaimana ini mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi gue lebih setuju ketika misalnya pemimpin yang hadir hari ini, yang gue bilang tadi, kita disuguhkan dengan banyak sekali polling, nama-nama calon segala macam, tapi tidak ada satupun yang betul-betul kayak kita bisa lihat, oh gue pengen nyelesain permasalahan ini. Kalau kita lihat Bu Mega, dia betul-betul berani buat ada gejolak nih antara Pak Ganjar, Bu Puan. Dia berani dengan segala ininya. Nggak boleh ada misalnya ketua umum partai datang misalnya di HUT ini. Dalam artian yang gue pengen bilang adalah kalau bahasa anak mudanya tuh mungkin lebih ke gimana dia ngatur ngatur istilahnya untuk bagaimana menentukan keputusan yang secara tepat, secara cepat, tapi berani gitu loh. Iya. Jadi gue rasa pilihan-pilihan kayak gitu sekarang udah kelihatan nih di Bu Mega, dengan mungkin hari ini dia bisa melakukan apa aja yang mungkin karena dia punya kekuatan untuk itu. Itu juga yang menurut gue muncul dari sosok Pak Prabowo hari ini. Dengan market hari ini dengan kalau market dulu kan serangan terhadap Pak Prabowo kan human rights terus tuh, HAM gitu. Ya kan, keterlibatan Pak Prabowo di 98 itu yang diserang dari kejahatan HAM masa lalu. Tapi market hari ini kan udah nggak punya memori soal itu gitu. Dia udah nggak punya memori soal kejahatan HAM dan lain-lain gitu. Tapi dia udah melihat Pak Prabowo sebagai sosok otoritatif, militer gitu kan. Personal brandingnya lah. Iya, jadi gue ngerasa ini hari ini tuh, lu lihat Amerika. Itu Trump sama Biden 82 sama 80 tahun. Dua-duanya kakek-kakek, Bos. Nah, penting ya nggak menurut lo gimana sih bagi Gen Z hari ini tuh? Ini nggak mewakili Gen Z tapi perspektif lu sebagai Gen Z gitu ya, melihat sosok-sosok yang otoritatif gitu ya, itu menjadi yang ideal dan dibutuhkan untuk referensi lu gitu. Lu gimana sih memaknai orang-orang yang dianggap punya otoritas gitu? Tapi yang pertama ketakutan gua tuh ketika otoritatif adalah mungkin sedikit atau tidaknya sumbangsi yang bisa dilakukan oleh anak muda itu nihil atau mungkin kecil banget. Tapi pas Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri, malah Syed Sadiq jadi Menteri Olahraga loh, 26 tahun loh, lu jangan lupa loh. Ya. Bang, nih kita lagi konten sama Rian Maradi nih, bentar Bang. Iya, sebentar. Nah, jadi malah muncul sosok-sosok muda kayak gitu ya. Apapun alasannya, apakah itu untuk melengkapi personal brandingnya Mahathir Muhammad, gue nggak peduli gitu. Tapi justru anak muda dapat dikasih kesempatan. Iya, dikasih kesempatan sama yang tua gitu. Tapi mungkin beda kalau kita bicara Bu itu tadi. Gimana kita ambil posisi, Bos? Kita ya nggak tahu, Bos. Kita kan nggak tahu aja. Iya.
Jadi agak lucu Ini sebenarnya. kita ngomong Bu Mega, Bang. Sama Pak Prabowo juga, ya kan? Ketua Bang. Gimana menurut lu, Yan? Ya itu tadi mungkin secara partisipatif dan ketika misalnya concernnya kita udah tahu jejaknya kayak gimana, bagaimana dia berusaha melibatkan anak muda. Nah itu kan dalam artian bisa ketebak ke situ bang. Kayak mungkin Mahathir tadi kita tahu track record dulunya dia gimana, pergerakannya kayak gimana, dia berusaha melibatkan anak muda juga. Tapi kalau kita bicara figur, karena gua rasa di Indonesia ini leadershipnya itu adalah figur. Iya. Tapi Bu Mega itu muncul Budiman, Adian, orang-orang muda semua loh itu. Dulunya masuk partai, pas masuk jadi tua. Skillnya juga beda sih itu. Beda. Skill yang dibutuhkan. Nah, tapi memang itu pertanyaannya, ketika sosok otoritatif mampu nggak menjamin ruang untuk anak-anak muda seperti Mahathir ini gitu kan. Tapi kalau konteksnya Mahathir tuh udah teruji. Apakah Bu Mega akan di jalan itu juga? Kan itu pertanyaan juga sebenarnya. Oke, mungkin bisa dijawab ya Bu Mega. Iya. Bikin dong konten itu dong. Bikin dong. Ntar nih naik nih, gue udah buat sih. Udah. Mantap. Anda follow Presiden Gen Z Rian Paradian. Nah Yan, terakhir Yan, lu pesan-pesan menuju Pilpres. Gua mau minta pesan-pesan kebangsaan lu dulu nih, ya kan? Oke. Pesan-pesan kebangsaan. Kalau gue lagi-lagi soal 2024 gimana menyikapinya itu tadi bang, gue hari ini berusaha membawa narasi hari ini yang tampil di layar kaca itu personanya, itu punya topengnya masing-masing. Jangan sampai kita langsung percaya kelihatan dia mukanya baik, dia berambut putih, muka berkerut, terus dibilang ya dia pemimpin idaman lah. Di balik topeng itu kita harus ngelihat bahwasanya jauh lebih ke dalam, karena pejabat publik itu bisa dibilang baik atau buruk dari polisinya, dari kebijakannya, bukan seberapa banyak followersnya, centang biru atau enggak. Jadi kalau kebijakannya udah ada buruk, coret namanya. Jadi bukan tentang kita pilih calon yang ada di polling survei, tapi bagaimana kita mencoret nama-nama yang ada di polling atau daftar itu. Coret dari sekarang. Jadi mungkin ada ketemu tuh muncul satu nama yang betul-betul mungkin bisa membawa Indonesia dan anak muda lebih baik ke depan. Jangan sampai Anda gara-gara nanti Pak Anies tiba-tiba muncul di DWP Anda pilih Pak Anies. Ya, Oke, thank you Bang Ari. Presiden. Selamat menikmati Makassar. Iya, terima kasih. Gue lagi di Makassar nih Marian. Oke, sampai jumpa lagi di tutup layar berikutnya.